Oke guys, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kedengerannya serem, termodinamika. Dengar namanya aja udah kayak judul film sci-fi yang bikin pusing kan? Tapi tenang, ini nggak sesusah itu kok. Bayangin aja termodinamika itu kayak ilmu gosipnya energi. Dia mempelajari gimana energi panas bisa berubah jadi bentuk energi lain, kayak gerak, dan gimana proses itu terjadi. Ini bukan cuma teori di buku fisika yang bikin ngantuk. Justru, ini penting banget karena hampir semua hal di sekitar kita, dari kulkas di dapur, sampai mesin motor yang lo pakai buat ngedate, semuanya kerja ke prinsip ini. Jadi ini bukan cuma sekadar hafalan rumus buat ujian, tapi kunci buat ngerti cara kerja dunia. Kenapa kita harus peduli? Coba pikirin deh. Lo pernah nggak penasaran kenapa AC bisa bikin kamar jadi dingin? Padahal di luar panasnya minta ampun. Atau, gimana caranya power bank bisa ngisi baterai HP lo yang udah sekarat? Jawabannya ada di termodinamika. Ilmu ini ngebantu kita ngerti gimana energi berpindah, gimana mesin bekerja secara efisien, dan kenapa ada hal-hal yang mungkin terjadi dan ada yang nggak mungkin. Misalnya, kenapa kita nggak bisa bikin mesin yang jalan terus-terusan tanpa butuh bensin sama sekali. Jadi belajar termodinamika itu kayak dapet cheat sheet buat ngerti teknologi di sekitar kita, dari yang paling simple sampai yang paling canggih. Sebenarnya, tanpa sadar, kita udah jadi praktisi termodinamika setiap hari. Waktu lo masak air buat bikin mie instan, lo lagi ngubah energi panas dari kompor buat naikin suhu air. Waktu lo ngerasa capek dan keringetan abis lari pagi, itu tubuh lo lagi ngubah energi kimia dari makanan jadi energi gerak dan panas. Konsepnya sesimpel itu. Termodinamika pada dasarnya adalah cerita tentang energi, gimana dia datang, gimana dia pergi, dan jadi apa dia setelahnya. Dia nggak pernah benar-benar hilang, cuma ganti kostum aja. Kadang jadi panas, kadang jadi gerak, kadang jadi cahaya. Belajar ini jadi kayak nonton film detektif, tapi yang kita selidiki adalah jejak si energi. Jadi anggap aja ini sebagai episode baru dalam hidup lo sebagai anak SMA. Episode di mana lo mulai ngerti rahasia di balik kenapa benda bisa panas atau dingin, dan gimana energi jadi pemeran utama di alam semesta. Ini bukan cuma fisika, ini soal logika dasar alam. Dengan ngerti termodinamika, lo nggak cuma bakal lebih jago di kelas, tapi juga bisa lebih ngehargain proses-proses kecil yang terjadi di sekitar kita. Dari secangkir kopi panas yang perlahan jadi dingin, sampai mesin motor yang bisa bawa kita keliling kota. Semuanya adalah pertunjukan megah dari hukum-hukum termodinamika yang lagi beraksi. Siap buat nonton? Dalam dunia pertermodinamikaan, ada dua tokoh utama yang selalu muncul, sistem dan lingkungan. Kayak di film-film, ada protagonis dan ada semua hal lain di sekitarnya. Sistem itu adalah si protagonisnya, yaitu apapun yang lagi kita amati atau pelajari. Misalnya, segelas es teh manis yang lagi lo aduk-aduk. Es teh manis beserta gelasnya, itu adalah sistemnya. Nah, lingkungan itu adalah semua hal di luar sistem tadi. Udara di kamar lo, meja tempat lo naruh gelas, bahkan tangan lo yang lagi megang gelas, itu semua adalah lingkungan. Interaksi antara sistem dan lingkungan inilah yang jadi inti dari semua cerita termodinamika. Keduanya selalu berhubungan, saling memengaruhi, kayak lo dan mantan. Nah, drama interaksi antara sistem dan lingkungan ini bisa dibagi jadi 3 jenis. Tergantung seberapa protektif si sistem. Pertama, ada sistem terbuka. Ini sistem yang paling santai dan paling gampang bergaul. Dia ngebolehin energi dan materi zat buat keluar masuk seenaknya. Contoh paling gampangnya, secangkir kopi panas yang lo diemin di atas meja. Panas dari kopi bakal keluar ke udara, dan uap air materi dari kopi juga bisa menguap bebas. Jadi ada pertukaran energi sekaligus materi. Mirip kayak hati yang lagi terbuka, siapa aja boleh masuk dan keluar, bikin jadi cepat adem. Kedua, ada sistem tertutup. Sistem ini sedikit lebih protektif. Dia kayak botol minum yang tutupnya lo kencangin. Lo masih bisa ngerasain botolnya dingin atau panas dari luar kan? Itu artinya energi, panas atau dingin, masih bisa keluar masuk lewat dinding botol. Tapi air di dalamnya nggak bisa tumpah atau menguap keluar, dan udara dari luar juga nggak bisa masuk. Jadi, di sistem tertutup cuma energi yang boleh lalu lalang, sementara materi dikunci rapat di dalam. Contoh lainnya adalah panci presto. Panas bisa masuk, tapi uap airnya kejebak di dalam, bikin tekanan jadi tinggi, dan daging jadi cepat empuk. Terakhir, ada sistem terisolasi. Ini tipe yang paling posesif dan antisosial. Dia nggak mau ada pertukaran apapun sama lingkungan, baik itu energi maupun materi. Dia benar-benar mengisolasi diri dari dunia luar.
Contoh idealnya, dan ini penting ideal, adalah termos yang super canggih. Air panas yang lo masukin ke termos bakal tetap panas buat waktu yang lama banget, karena dinding termos didesain buat mencegah panas keluar, dan mencegah materi air keluar. Walaupun di dunia nyata nggak ada termos yang 100% sempurna, konsep sistem terisolasi ini penting banget buat ngebayangin sebuah kondisi di mana energi bener-bener kekal di dalam satu tempat. Sekarang kita masuk ke aturan mainnya, yaitu hukum pertama termodinamika. Kalau dibikin simple, hukum ini bunyinya kira-kira begini. Energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, tapi cuma bisa diubah bentuknya. Ini adalah hukum kekekalan energi versi termodinamika. Jadi total energi di alam semesta ini sebenarnya tetap, nggak nambah, nggak kurang. Dia cuma pindah-pindah atau ganti wujud aja, kayak duit THR, jumlahnya segitu-gitu aja, tapi bisa berubah bentuk jadi baju baru, kuota internet, atau tiket nonton. Energi dalam suatu sistem bisa berubah kalau ada yang masuk atau keluar. Nah, ada dua cara utama buat ngubah energi dalam sebuah sistem, lewat panas dan usaha kerja. Panas yang simbolnya Q adalah transfer energi yang terjadi karena ada perbedaan suhu. Kalau lo megang cangkir kopi panas, tangan lo jadi anget kan? Itu karena ada energi panas yang pindah dari kopi suhu lebih tinggi ke tangan lo, suhu lebih rendah. Sementara itu, usaha yang simbolnya W adalah transfer energi lewat cara mekanis, biasanya melibatkan gaya dan perpindahan. Contohnya, waktu lo mompa ban sepeda, lo ngasih gaya ke pompa, pistonnya bergerak, dan itu adalah usaha yang lo lakuin ke udara di dalam pompa, bikin energinya nambah. Hubungan antara ketiganya dirangkum dalam satu rumus sakti, del U, wala Q minus WU. Tenang, jangan panik, lihat rumus. Del U delta U itu artinya perubahan energi dalam sistem. Q itu panas yang masuk atau keluar, dan W itu usaha yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Jadi rumus ini bilang, kalau perubahan energi di dalam suatu sistem, misal gas di dalam silinder, itu sama dengan jumlah panas yang kita kasih ke dia, dikurangi sama usaha yang dia lakuin. Misalnya, kalau kita panasin gas, Q masuk positif, dan gas itu memuai, terus mendorong piston W dilakukan sistem tip, maka sisa energinya bakal jadi energi dalam si gas itu. Contohnya, biar gampang, bayangin perut lo sebagai sistem. Lo makan, nambahin energi kimia, mirip kayak Q. Terus lo lari keliling lapangan ngelakuin usaha. Energi dalam tubuh lo, bakal berkurang karena sebagian udah lo pakai buat lari. Atau bayangin power bank. Lo ngecharge power bank, ngasih energi listrik. Terus power banknya lo pakai buat ngisi HP. Power bank ngelakuin usaha listrik. Energi yang tersimpan di dalam power bank pun berkurang. Jadi, hukum pertama ini cuma cara keren buat bilang energi yang masuk dikurangi energi yang keluar, yaitulah sisa energi yang ada di dalam. Simple kan? Mungkin lo mikir, oke, gua ngerti teorinya, tapi buat apa di kehidupan sehari-hari? Jawabannya, buat banyak banget hal. Lo nggak perlu jadi insinyur buat ngeliat termodinamika beraksi. Coba deh, ambil pompa sepeda. Waktu lo mulai mompa dengan cepat, coba pegang bagian bawah pompa. Pasti kerasa anget kan? Itu bukan sihir. Itu hukum pertama termodinamika lagi show off. Lo melakukan usaha pada udara di dalam pompa, menekannya dengan cepat. Karena prosesnya cepat, hampir nggak ada panas Q yang sempat kabur. Akibatnya semua usaha yang lo kasih itu berubah jadi kenaikan energi dalam delta U, si udara, yang bikin suhunya naik. Contoh lain yang lebih dekat sama kehidupan kita sebagai fakir kuota smartphone. Kenapa HP bisa jadi panas waktu dipakai main game berat atau waktu di charge? Main game itu maksa prosesor kerja super keras. Prosesor itu melakukan usaha komputasi yang butuh banyak energi listrik. Tapi, nggak semua energi listrik itu 100% jadi kinerja game. Sebagian besar pasti bocor dan berubah jadi panas, yang dilepaskan ke lingkungan lewat bodi HP. Sama halnya kayak nge-charge, proses masuknya energi listrik ke baterai itu nggak efisien sempurna. Selalu ada energi yang terbuang jadi panas. Itulah kenapa nge-charge di bawah bantal itu ide yang buruk banget. Bahkan hal sesederhana kulkas di rumah lo itu adalah mahakarya termodinamika. Kulkas itu pada dasarnya adalah mesin pemindah panas. Dia nggak menciptakan dingin, tapi dia melakukan usaha pakai listrik buat memompa panas Q dari dalam kulkas. Dan membuangnya keluar, ke dapur lo. Coba deh pegang bagian belakang atau samping kulkas, pasti kerasa anget. Itu adalah sampah panas yang udah berhasil dikeluarin dari dalam. Jadi, kulkas itu kerja keras buat mindahin energi dari satu tempat ke tempat lain. Bikin makanan lo tetap seger dan awet.
Pada akhirnya, ngertiin termodinamika itu ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia. Kita jadi paham batasan-batasan fisika. Kita jadi ngerti kenapa nggak ada mesin yang bisa 100% efisien, karena pasti ada aja energi yang kebuang jadi panas. Kita jadi lebih bijak dalam menggunakan energi, karena kita tahu energi itu nggak datang dari ketiadaan. Dari mulai cara kerja AC, mesin mobil, pembangkit listrik, sampai metabolisme tubuh kita sendiri, semuanya diatur oleh hukum-hukum ini. Jadi lain kali lo ngerasa AC di kamar dingin atau HP lo panas, lo bisa senyum dikit dan bilang, termodinamika lagi kerja nih.